Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Sriminaja, NIM 19106060029. Di sini saya akan mempresentasikan pembuatan database untuk pendaftaran SMA, di mana saya akan menggunakan dua aplikasi, yaitu Visual Basic dan Microsoft Access. Dua aplikasi ini nantinya akan saling berhubungan. Saya menginputkan data melalui Visual Basic dan datanya akan terekam pada Microsoft Access. Ini data yang sudah saya buat. Ada kolom nomor, nama, NISN, asal sekolah, tanggal lahir, dan alamat. Ini ada contohnya yang sudah saya buat. Untuk membuat baris pertama ini, kita ke View, lalu Design View. Tipe data yang saya gunakan adalah short text dan date atau time. Nanti kita bisa rubah sesuai yang kita inginkan. Langsung saja ke Visual Basic-nya. Ini adalah tampilan form yang sudah saya buat. Kita nanti menginputkan data melalui text box ini, lalu diproses dengan button-button yang sudah ada ini. Sebelum memasukkan kode program pada button-button ini, saya terlebih dahulu membuat modul. Modul ini difungsikan untuk mengumpulkan prosedur-prosedur atau fungsi-fungsi yang saya gunakan supaya kode program utama pada form 1 ini tidak terlalu banyak. Ini pertama kita perlu menuliskan ini supaya Visual Basic ini dapat terhubung dengan Microsoft Access. Tentu dengan sebelumnya kita ke data source supaya dapat terhubung dengan Microsoft Access. Saya mendeklarasikan connection sebagai OLIDB connection, adapter sebagai OLIDB data adapter, dataset sebagai dataset, common sebagai OLIDB common, lalu reader sebagai OLIDB data reader. Di sini ada subkoneksi. Connection sama dengan new OLIDB connection. Ini adalah tempat penyimpanan Microsoft Access-nya. Kita bisa mencari ini dengan klik kanan, lalu properties, lalu pilih yang setting. Nih, ini adalah tempat penyimpanannya. Selanjutnya, kode program pada form 1 ini, sebelum membuat kode program pada button, saya membuat sub kosongkan. Ini digunakan untuk mengosongkan text box yang telah terisi sebelumnya. Lalu ada matikan untuk menonaktifkan fungsi dari text box dan datetime picker. Lalu ada nyalakan untuk menyalakan kembali text box dan datetime picker. Lalu selanjutnya ada subtampilkan, yaitu kita perlu memanggil subkoneksi tadi yang sudah kita buat di modul 1, yaitu call koneksi. Lalu ada adapter sama dengan new OLIDB data adapter, select from pendaftaran SMA connection, dataset sama dengan new dataset, adapter.fill dataset, data grid view 1 data source sama dengan dataset.tables, indeksnya 0, lalu ada data grid view 1 read only sama dengan true. Ini untuk form 1 ini dengan klik 2 kali pada form 1-nya. Kode program pada form 1 ini yaitu call matikan dan call tampilkan. Kode program pada button yaitu button 1, di sini adalah tambah data. Tambah data ini berfungsi untuk menyalakan fungsi text box dan datetime picker serta mengosongkan text box yang ada. Lalu ada button 2 yaitu button kosongkan dengan kode program call kosongkan. Selanjutnya pada button 3 yaitu button simpan data, itu ada syarat yaitu jika text box 1, text box 2, text box 3, text box 4, dan
text box 5 ini kosong, tidak diisi, maka akan muncul message box yang bertuliskan data Anda belum lengkap. Apabila sudah diisi, else selanjutnya akan memanggil subkoneksi yang sudah dibuat tadi. Lalu ada command sama dengan new olydb command. Select from pendaftaran where nomor sama dengan nomor ini berasal dari textbox1.text. Lalu connection. Reader sama dengan command.execute reader.read. Jadi di sini apabila nomor ini tidak ada atau belum ada di data sebelumnya, misal kita sudah mengisikan nomor 1, pada data sebelumnya sudah ada data nomor 1, tapi kita mengisikan lagi itu. Tapi jika tidak, maka program akan dijalankan dengan call koneksi, dim simpan data string, simpan data sama dengan insert itu pendaftaran SMA value, dan textbox ini nanti textbox 1, textbox 2, textbox 3, 4, date time picker, lalu ada textbox 5. Selanjutnya command sama dengan new olydb command, simpan data, connection. Command.execute non-query, ini untuk mengeksekusinya. Lalu apabila penyimpanan ini berhasil atau datanya berhasil disimpan, maka akan muncul message box, yaitu data Anda telah disimpan. Tapi apabila salah atau nomor yang sudah diinputkan itu ditulis kembali, akan muncul message box nomor Anda sudah ada. Lalu and if, call matikan, call kosongkan, dan call tampilkan. Kode program selanjutnya yaitu untuk button 4. Sebelum kita membuat kode program pada button 4 ini, kita perlu membuat kode program untuk data grid view. Sini sel mouse click ya pakainya. Lalu textbox1.text sama dengan data grid view 1.rows. Ini indeks 0 ke 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini berarti itu ada di kolom ke-0, kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3, kolom ke-4, dan kolom ke-5. Lalu pada button edit data atau button 4 ini, nanti apabila textbox1.text sama dengan tidak ada, ini kosong seperti tadi, maka message box-nya ini belum lengkap. Apabila sudah terisi lengkap, maka akan memanggil subkoneksi command sama dengan new olydb command, update pendaftaran SMA, set nama sama dengan textbox 2, ini dari nama ya, nama ini dari textbox 2, NISN textbox 3, asal sekolah textbox 4, lalu ada tanggal lahir, date time picker 1, alamat textbox 5, dan nomor textbox 1, connection. Command.execute non-query, ini untuk mengeksekusinya. Apabila berhasil, maka akan muncul message box, yaitu update data sukses. Lalu and if, call matikan, call kosongkan, dan call tampilkan. Lalu button ke-6 atau button hapus data. Jika textbox1.text ini tidak diisi, maka tidak ada data yang terhapus, karena untuk menghapuskan data kita perlu mengisi nomor data keberapa yang datanya ingin kita hapus. Misal kita ingin menghapus data kedua, nanti kita perlu mengisahkan textbox 1 ini dengan angka 2, seperti itu. Lalu apabila sudah terisikan textbox 1-nya ini, maka akan muncul message box, yaitu Anda yakin ingin menghapus data. Lalu konfirmasi, nanti akan muncul message box button, yaitu pilihan yes atau no. Apabila dia memilih yes, maka
program yang akan dijalankan yaitu memanggil koneksi command sama dengan new olydb command delete from pendaftaran SMA where nomor sama dengan textbox 1.text connection command.execute non-query. Lalu setelah berhasil maka akan muncul message box data telah terhapus. Setelah data terhapus maka formnya akan mati dan kosong. Selanjutnya yaitu button terakhir atau button keluar. Ini sederhana kodenya yaitu me.close, dimana ketika kita klik buttonnya maka kita akan keluar dari form tersebut. Langsung saja kita coba untuk start. Ini kan masih mati ya, kita perlu klik tambah data supaya fungsi textbox ini berjalan, dapat diisi lagi. Tapi ketika kita tidak menginginkan button tambah data ini juga bisa dihilangkan. Jadi saya akan mencoba untuk mengisi 2 simpan data. Data Anda telah tersimpan. Ini adalah message box yang muncul. Nah, ini sudah muncul ya pada data grid view-nya. Ini akan otomatis mati lagi ya textbox-nya. Misal nih, saya akan masukkan dengan nomor 2 yang sudah ada. Di sini saya isi bebas. Misal saya simpan data, nomor Anda sudah ada, karena di sini sudah ada nomor 2. Kalau misal ini saya isi 3, tapi textbox yang lain tidak diisi, maka akan muncul data Anda belum lengkap. Di sini akan saya coba untuk kosongkan. Nah, ini nomor, nama, NISN, asal sekolah, dan alamatnya akan kosong. Apabila kita ingin mengedit data nih, misal kita klik pada ini salah satu, misal Natika, ingin saya edit NISN-nya, salah ternyata, oh ini saya ganti 10. Nah, kita langsung klik edit data. Update data sukses. Nah, berarti nanti di sini akan berganti menjadi 310. Nih, sudah berganti ya. Selanjutnya saya akan coba untuk button batal. Apabila saya klik batal, dia hilang dan otomatis formnya akan mati kembali. Jadi kita tidak bisa mengisinya lagi. Saya ingin menghapus data nih. Nah, saya misal ingin menghapus data kedua. Hapus data. Anda yakin ingin menghapus data ini? Jika kita klik yes, maka data akan terhapus. Apabila no, berarti kita tidak jadi menghapus data. Yes, data Anda telah terhapus. Nah, ini akan hilang. Oke, di sini akan saya masukkan beberapa. Dan nanti kita akan mengecek di Microsoft Access-nya apakah data yang kita inputkan ini terekap di Microsoft Access atau tidak. Nah, ini harusnya nanti pada Microsoft Access akan ada data-data ini ya. Kita cek. Nah, ini data yang kita inputkan tadi di Visual Basic sudah terekam di Microsoft Access. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.